sedih ya, karena hari ini kita kembali lagi beribadah bersekolah minggu. Walaupun kita sekolah minggu di rumah saja, tapi semua itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, nah tadi hari ini ibadah sekolah minggu kita akan dipimpin oleh Kak Yuli dan Kak Deli. Nah, tema sekolah minggu kita hari ini apa, Kak Dit? Jangan lengah, jangan lalai, teruslah setia. Ingat, jangan lengah, jangan lalai, dan teruslah setia. Oh iya, kakak tadi lupa menanyakan bagaimana kabar adik-adik. Nah, kakak mau nanya, gimana nih kabar adik-adik sekarang? Kalau tadi? Baik dan luar biasa kata saya. Nah, kakak harap dan kakak yakin adik-adik di rumah pasti baik dan luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan yang terpenting apa, Kak Dit? Siapkan Alkitabnya ya adik-adik yang terdapat dalam Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Nah, adik-adik sekalian, kita yakin dan percaya kita sebagai anak Tuhan pasti selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu mengetuk hati dan pikiran kita agar menjadi anak yang tumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama yang dibawakan oleh Ibu Yuli dan Kak Deli dengan judul apa, Kak Dit? Ku berdiri dan mengetuk. Nah, ku berdiri dan ku mengetuk. Selamat beribadah adik-adik. Anyone is my
semuanya tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu, walaupun kami di rumah saja. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar sekolah minggu berjalan dengan baik dan Tuhan senantiasa hadir di tengah kami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik di rumah semuanya ya, karena Tuhan itu begitu baik pada kita ya, kasih setianya sampai selama-lamanya. Kita mau mengucap syukur buat cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selama hidup kita ya, sampai selama-lamanya. Kita mau bernyanyi ya, memuji Tuhan, yaitu ada 2 lagu, yaitu Engkau Yesus Tuhanku dan Biar Bumi Akan Berlalu. Nyanyi penuh semangat adik-adik di rumah semuanya. Ayo kita menyanyi. 1, 2, 3, mulai musik. Dalam-dalam cinta Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih Tuhan, lebih besar dari apapun. Kau pernah kasih, Kau mencintai seluruh umatmu selamanya. Yesus dalam-dalam cinta-Mu Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Kau mengasihi, Kau mencintai seluruh umatmu selamanya. Yesus selamanya. Yesus Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak terlihat lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak akan ingat lagi. Semua yang diberikannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak terlihat lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak akan ingat lagi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita harus jaga hati, jaga mata, dan juga mulutmu. Kita akan memuji nama Tuhan. Jaga matamu, jaga hatimu. Musik. Jaga
37. Dengan perikop kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah sisa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan menjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan menentukan orang-orang pilihannya dari empat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya menembus dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi pada hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dilanjutkan pasalnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-37 dengan judul perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bagaimanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apakah yang kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Ada seorang bapak yang ingin berpergian meninggalkan rumahnya. Sebelum bapak ini pergi, ia memanggil pelayan yang bekerja di rumahnya untuk menjaga rumah. Ia menyerahkan tanggung jawab kepada mereka dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Adik Tessa, saya mau pergi ke kota, jadi tolong jaga rumah ya. Tunggu, mungkin saya tidak bisa datang malam ini, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Saya belum tahu saya mau kapan. Jadi tolong jaga rumah, tunggu pintu, tunggu saya datang. Jadi pas saya datang, kalian buka pintu. Baiklah, saya laksanakan perintah Bapak. Saya akan menjaga rumah ini dengan baik. Baik Pak, saya akan berjaga-jaga di depan pintu Pak. Antar kalau Bapak datang, saya akan bukakan pintu untuk Bapak. Ya bagus, tugas kalian tolong selesaikan dengan baik. Siap Pak. Saya pergi dulu ya. Baik Pak. Pergilah bapak ini setelah menyerahkan tanggung jawab dan memberikan pesan kepada pelayan di rumahnya. Sepeninggalan tuannya, pelayan menjalankan apa yang dipesankan tuannya. Ada yang menyapu rumah, ada yang membersihkan perabotan, dan lain-lain. Ketika pekerjaan sudah selesai, mereka tetap berjaga-jaga. Tidak ada yang tidur walaupun hari sudah malam, bahkan sudah mulai pagi. Karena mereka ingat pesan dari tuannya supaya tetap menunggu tuannya datang. Walaupun mereka tidak tahu kapan tuannya pulang. Mereka tidak mau ketika tuannya datang, mereka didapati tuannya sedang tidur. Mereka tetap berjaga-jaga. Demikian juga ketika Anak Manusia datang kembali ke dalam dunia.
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang tahu kapan datang, apakah malam hari, pagi hari, besok lusa, atau bahkan tahun depan. Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, kita tetap berjaga-jaga. Jangan sampai lengah, jangan sampai tertidur. Adik-adik yang terkasih, yang masih bersukacita dan bersemangat di dalam ibadah sekolah minggu di rumah saja, kita kembali akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Apa ya Ibu Pendeta hari ini yang dipesankan oleh Tuhan Yesus? Adik-adik yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini tentang kita yang harus berhati-hati dan berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-33 yang menjadi perhatian kita hari ini. Adik-adik yang terkasih, berjaga-jaga itu adalah pekerjaan seorang satpam. Berjaga-jaga itu juga adalah pekerjaan seorang penjaga kuburan, penjaga sekolah. Nah, saat mereka melakukan tugas mereka tidak boleh malas, apalagi tidur. Saat mereka berjaga-jaga, mereka harus giat menjaga sehingga keberadaan atau situasi di mana mereka berjaga-jaga harus tetap aman. Adik-adik, Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37 adalah ajakan Tuhan Yesus. Ini juga merupakan nasihat dari Tuhan Yesus untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti di ayat yang ke-33, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Waktunya tiba itu menunjuk pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Adik-adik tahu tidak? Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kalinya sudah kita lihat teladannya. Sudah ada ditulis dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Banyak yang berbicara tentang kehadiran Yesus yang pertama kalinya ke dunia untuk memberikan kabar bahwa keselamatan kita miliki selama kita percaya kepadanya. Nah, nasihat Tuhan Yesus yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini merupakan petunjuk dan ajakan. Ajakan tadi sudah Ibu ucapkan ya. Nasihat Tuhan Yesus dalam pesan firman Tuhan hari ini, Ibu Pendeta ulang sekali lagi, merupakan petunjuk apa yang akan kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk adik-adik, untuk Ibu Pendeta, untuk kakak-kakak sekolah minggu, kita diajak supaya kita menjadi anak yang bertanggung jawab, seperti seorang satpam, seperti seorang penjaga kubur tadi, seperti seorang penjaga sekolah tadi, di mana mereka harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, tidak malas. Adik-adik, tidak malas merupakan salah satu bentuk bahwa adik-adik menjadi anak yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya adalah jika adik-adik menjadi seorang pelajar, terserah adik-adik saat ini kelas berapa. Saat adik-adik melakukan pembelajaran meskipun hanya di rumah saja demi keamanan kita semua, demi keamanan adik-adik, tentunya jika ada tugas sekolah yang ibu gurunya berikan, sebagai bentuk tanggung jawab, adik-adik tidak malas dan mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tidak boleh malas dan tidak boleh bermain-main. Ada saatnya untuk mengerjakan tugas sekolah, ada saatnya untuk bermain ya adik-adik ya. Nah, salah satu contoh lagi, jika kita menjadi seorang anak sekolah minggu, nah itu adik-adik bukan? Nah, pada saat kita mengerjakan aktivitas, tentunya kita mau mengerjakannya supaya hasilnya baik bukan? Nah, artinya tidak boleh malas. Itu bentuk tanggung jawab adik-adik di dalam hidup adik-adik semua. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan hari ini tentang berjaga-jagalah, yang artinya Tuhan Yesus menginginkan supaya kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang melakukan tugas
melakukan aktivitas, mengikuti ibadah sekolah minggu, nanti dulu main-mainnya, ikuti sekolah minggu dengan baik sampai selesai, sampai doa penutup, sampai kita melihat bahwa kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, dengan benar, menggunakan baju sesuai dengan kita yang mau pergi ke sekolah minggu. Juga tidak lupa membawa Alkitab. Nah, adik-adik sudah menjadi anak yang bertanggung jawab. Saat tiba Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tidak tahu kita kapan, tapi kapanpun waktunya itu, mari terus menjadi anak yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk terus jadi anak yang bertanggung jawab dan tidak boleh malas. Tetap bersemangat dan bersukacita. Amin untuk pesan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau memberikan kami petunjuk. Engkau juga mengajak kami untuk hidup penuh dengan tanggung jawab. Karena itulah yang baik dalam hidup bermasyarakat, bergereja, dan menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Kami mau bawa dalam doa syafaat kami ya Tuhan, pemerintah Indonesia dan seluruh dunia, agar bisa menangani pandemi COVID-19 yang masih melanda saat ini dengan baik. Untuk gereja, agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 ini dengan bijaksana, bekerja sama dengan kami warga jemaat, supaya kami boleh mengikuti anjuran pemerintah. Seluruh pasien, baik itu pasien yang terinfeksi virus corona ataupun pasien dengan sakit yang lain, Tuhan berikan mereka kesembuhan. Untuk tenaga medis, TNI, Polri, agar mereka selalu Tuhan lindungi. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, terutama untuk tenaga medis yang sampai saat ini masih menjadi orang-orang yang menolong, di mana mereka mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan untuk bisa menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, agar tetap dapat belajar dan beribadah dengan semangat dan sukacita, dan tentunya tidak boleh bermalas-malasan. Untuk keluarga dan orang-orang yang tidak bisa di rumah saja, mereka harus bekerja keluar rumah, berjumpa dengan banyak orang. Berikan mereka semua kesehatan, biarkan mereka tetap berhikmat, cuci tangan dengan sabun, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, dan senantiasa jaga jarak untuk menghindari kerumunan. Kami juga mengusahakan untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu yang setia membuat ibadah sekolah minggu ini senantiasa menarik. Berikan ide yang dari Tuhan, sehingga yang ada boleh memberikan manfaat, baik itu bagi kami anak-anak, bagi orang tua, dan bagi semua orang yang menyaksikan ibadah sekolah minggu online ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami mau tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan hari ini Matius pasal 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Satu kali lagi ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Oke, sudah dengar dari cerita dari Ibu Pendeta ya. Nah, adik-adik semuanya di rumah, kita juga harus berjaga-jaga sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu akan datang ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus selalu berjaga-jaga. Caranya seperti apa? Dengan selalu berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan selalu
ya. Oke, mulai 1, 2, 3 musik. Uangnya lipat yang rapi atau masukkan ke amplop karena kita mau memberikannya untuk Tuhan kita ya. Nah, tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mau berdoa dulu ya buat persembahan kita. Ya, adik-adik semuanya di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, Bapa kami yang begitu baik, terima kasih atas hari indah dan cerah yang Kau berikan pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan kami ini agar berguna bagi kemuliaan dan nama mulia Bapa juga pelayanan. Berkati juga tangan-tangan yang memberikannya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan mereka berkat dan penyertaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hari ini. Amin. Ya, kita sudah berdoa ya. Tapi sebelum kita mau persembahan, kita ada nyanyinya dulu ya. Adik-adik di rumah semuanya ya. Oke, yuk kita mau menyanyi lagunya Jangan Malas, Jangan Lalai sementara persembahannya kita sempurnakan. Yuk kita mulai bernyanyi ya. Balik.
Musik. Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu di rumah saja. Tentunya kita mau berdoa bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami semua. Engkau juga menyertai ibadah sekolah minggu di rumah saja. Tentunya Engkau juga mau memberikan kami semangat dan sukacita sehingga minggu depan kami akan kembali berjumpa di ibadah sekolah minggu. Tetap dalam keadaan sehat, tetap mengikuti anjuran pemerintah, tetap bersukacita dan bersemangat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, apa kabar ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Dan terasa ya kak, sebentar lagi kita mau merayakan apa kak? Natal. Nah, pasti kalau yang namanya Natal, pasti kita juga merayakan namanya Natal Anak. Jangan sedih, kita tetap merayakan Natal Anak tahun ini walaupun berbeda dari biasanya. Kenapa kak? Karena tahun ini kita akan mengadakan Natal secara virtual, Melalui apa kak? aplikasi Zoom dan live streaming di YouTube Multimedia GKI Kota Banjarmasin. Kapan kak dirayakannya kak? tanggal 20 Desember 2020 jam 11 pagi. Adik-adik harap persiapkan dirinya mulai dari Zoom meetingnya dan juga diri adik-adik juga ya. Nah, untuk memeriahkan Natal tahun ini, kita juga akan merayakan yang namanya lomba. Lombanya apa aja sih kak? Wah, lomba yang pertama menyanyi solo lagu anak. Lagu Natalnya bebas adik-adik, diiringi oleh gitar, direkam dari rumah aja ya, usia 6 sampai 9 tahun. Nah, lomba yang kedua adalah lomba bercerita Natal. Ceritanya terambil dari Alkitab, yaitu Lukas pasal 1 ayat 26 dan 38 dan Matius 1 ayat 18 dan 25. Adik-adik silahkan pilih. Nah, ini juga direkam dari rumah dan juga untuk usianya 10 sampai 12 tahun. Yang ketiga adalah kontes foto unik dan kreatif adik-adik di rumah bersama keluarga, sama mama, papa, kakak adiknya. Nah, temanya adalah tema Natal. Untuk usia adalah 5 tahun ke bawah. Nah, adik-adik, ini semua lomba akan kita laksanakan secara virtual juga ya adik-adik. Ya, seluruh hasil lomba dikumpulkan ke guru sekolah minggu masing-masing di lingkungannya masing-masing ya adik-adik. Batas pengumpulan sampai tanggal 15 Desember 2020. Pemenang akan diumumkan pada hari puncak perayaannya tanggal berapa tadi kak? Tanggal 20 Desember 2020. Jangan keikutan karena banyak hadiah yang menarik yang menanti adik-adik di rumah. Iya. Adik-adik pasti kangen kan sama teman-temannya sekolah minggu. Kangen juga pasti sama kakak sekolah minggu Iya. kan. Nah adik-adik, untuk mengobati rasa rindu adik-adik, ibadah kita minggu depan berbeda dari biasanya. Kenapa kak? Mau tahu? Karena minggu depan kita akan beribadah virtual secara interaktif kak. Melalui apa? Aplikasi Zoom. Dan juga melalui
YouTube Multimedia GKI Epata Banjarmasin. Ibadahnya dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020. Jam berapa, Kak? Jam 11 pagi. Bukan jam 8 pagi ya, jam 11 pagi. Nah, Kak, apa yang harus kita siapkan ya, Kak? Apa tuh, Kak? Yang pertama adalah aplikasi Zoom. Iya. Adik-adik yang belum punya bisa minta tolong sama mama papa untuk mendownload aplikasi Zoom. Bisa lewat laptop, bisa juga lewat handphone. Nah, yang kedua adalah adik-adik menyiapkan alat dan bahan untuk membuat aktivitas. Kenapa yo nggak tahu, Kak? Apa tuh, Kak? Karena minggu depan kita akan membuat aktivitasnya secara langsung. Wah, asik banget tuh, Iya. Kak. Nah, jadi adik-adik harap siapkan alat dan bahannya ya. Nah, adik-adik pastikan untuk bergabung di Zoom meeting minggu depan. Nah, Kak, kalau mau bergabung gimana, Kak, formatnya? Formatnya nama underscore lingkungan. Contohnya Durian_Helmon. Nah, pastikan adik-adik bergabung dan sampai jumpa minggu depan. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang sikap, berhati-hati dan berjaga-jaga. Kita harus selalu mendengar dan melakukan firman. Kan penting, jangan lemah, jangan lalai. Dan terus setia. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang lagi ke dalam dunia. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Grace di Sekolah Minggu di Rumah Aja. Nah, hari ini Kak Grace mau ajak adik-adik semua untuk membuat pohon ara. Nah, apa aja yang kita perlukan, Kak Grace? Nah, kita memerlukan di sini kertas buffalo. Kak Grace ada warna coklat, merah, ungu. Terus kita juga perlu gunting, kita perlu plester, dan kita juga perlu lem. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan pulpen, pensil atau spidolnya ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah adik-adik silakan jiplak tangannya dari sini sampai ke jari-jarinya ya. Yuk. Nah, adik-adik kita jiplak ya, pelan-pelan. Kalau tidak bisa minta bantuan papa atau mamahnya atau kakak atau abangnya ya. Oke, baik. Jadi seperti ini. Wow, tidak kelihatan, Kak Grace. Oke, setelah itu ambil guntingnya ya. Yuk kita gunting. Guntingnya harus pelan-pelan. Buka, tutup. Buka, tutup. Pelan-pelan ya adik-adik ya. Oke. Tetap harus pelan-pelan. Baik. Nah, sementara kita menggunting ini, setelah itu adik-adik bisa membuat daunnya. Nah, yuk kita lanjut menggunting. Guntingnya pelan-pelan. Oke. Nah, jari-jari kita ini ada berapa sih adik-adik? Iya benar, ada 5. Ada ibu jari, jari telunjuk, jari apa lagi ya? Iya benar, ada jari tengah, ada jari manis. Oke, jari manis. Terus jari apa ya yang terakhir ya sehabis jari manis? Iya benar, ada jari kelingking. Oke, pelan-pelan ya guntingnya ya. Pelan-pelan. Oke. Nah, jadi deh seperti ini. Nah, terus adik-adik, tadi Kak Grace sudah bilang adik-adik bisa siapkan terlebih dahulu untuk daunnya. Kak Grace di sini menggunakan daun berwarna merah, berwarna hijau, yang terakhir ada berwarna kuning. Adik-adik boleh menggunakan warna apa saja yang adik-adik suka ya. Setelah itu diapain Kak Grace? Iya, setelah itu daunnya kita tempel. Oke, nempelnya pelan-pelan saja ya. Tuh, Kak Grace nempelnya di mana aja sih? Wah, nempelnya bebas aja, mau di mana aja. Tuh, adik-adik, pohon ara itu
sangat lebat, seperti pohon beringin. Adik-adik ada yang pernah lihat pohon beringin tidak? Oh iya, Kak Grace juga pernah lihat loh. Nah, kita tempel ya. Tapi kita juga di sini buatnya bukan pohon ara yang lebat seperti pohon beringin. Ini adalah contohnya saja. Oke. Tetap pelan-pelan ya. Nah, kalau adik-adik tidak mempunyai kertas warna coklat, nggak apa-apa deh, boleh warna lain. Oke, pelan-pelan. Terus nanti adik-adik boleh juga nih menghias. Boleh adik-adik mau menghias, adik-adik tambahin bunga-bunganya. Boleh juga. Oke. Kita tambahin lagi ya. Biar rame. Soalnya pohon ara itu adik-adik seperti pohon beringin tadi, dia sangatlah lebat. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu tadi Kak Grace sudah membuat untuk di bagian bawahnya, dan Kak Grace juga sudah tempelkan ayat hafalannya yang terambil dari Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 yang bunyinya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya datang. Nih Kak Grace sudah tempelkan di sini. Setelah itu Kak Grace menggunakan plester atau isolasi untuk menempel pohonnya. Oke, baik. Ditempel ya. Oke, sepertinya Kak Grace kekurangan nih. Kekurangan plester, Kak Grace akan tambah ya. Oke, adik-adik bisa juga menggunakan double tip. Oke. Jadi deh seperti ini. Selamat mengerjakan aktivitasmu bersama orang tuamu, saudaramu di rumah ya. Sampai ketemu minggu